Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Bayu Pradana, NIM 2018 320194. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi dan laporan keuangan asuransi syariah. Sebelumnya, apa sih asuransi syariah itu? Asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta saling menanggung risiko atau sharing of risk dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dana tabaruk yang akan digunakan untuk membayar klaim atau jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan di sini adalah sebagai pemegang amanah dan mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta. Perusahaan bertindak sebagai pengelola operasional saja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional. Selanjutnya ada akuntansi kontribusi. Kontribusi di sini berdasarkan PSAK 108 dan FAS nomor 19. Kontribusi adalah jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta untuk mendapatkan risiko dan membayar fee atau ujrah untuk pengelola. Kontribusi adalah premi dalam istilah konvensional, jumlah dana yang dibayarkan diperuntukkan bagi pengelola risiko dan fee atau ujrah untuk pengelola atau perusahaan sebagai kompensasi upaya pengelolaan risiko. Sumitro menjelaskan terdapat dua bentuk pengelolaan dana peserta atau kontribusi peserta, yaitu yang pertama, pengelolaan dana dengan unsur tabungan pada asuransi syariah. Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang yang disebut kontribusi peserta atau kontribusi peserta secara teratur kepada perusahaan. Besar kontribusi peserta yang akan dibayarkan tergantung pada kemampuan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum kontribusi peserta yang dapat dibayarkan. Setiap peserta dapat membayar kontribusi peserta tersebut melalui rekening, koran, giro, atau membayar langsung. Peserta dapat memilih cara pembayaran baik tiap bulan, kuartal, semester, maupun tahunan. Lalu yang kedua, itu ada sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan pada asuransi syariah. Setiap kontribusi peserta yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening tabaruk, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir atau jika ada surplus dana. Selanjutnya ada jenis-jenis laporan keuangan asuransi syariah. Ada 9 jenis laporan keuangan asuransi syariah. Yang pertama itu laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, laporan surplus defisit underwriting dana tabaruk. Yang ketiga, laporan laba rugi. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Yang kelima, laporan perubahan dana tabaruk. Yang keenam, laporan arus kas. Yang ketujuh, laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Yang kedelapan, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dan yang kesembilan, catatan atas laporan keuangan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.